القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صخر مخرجه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah Irfan, meneruskan pembahasan kita tentang buku Imam Khomeini. Ya, jadi yang kita bahas adalah buku Imam Khomeini yang ini. Jadi yang belum ini dia. Ya, jadi ini. Belum masuk di screen-nya. Kita masuk ke screen dulu ya, biar lihat ya. Jadi ini dia bukunya Imam Khomeini yang kita bahas, Mi'raj Rohani. Tuntunan salat ahli ma'rifat. Kalau yang sore ini dia tadi. Al-Hikmah Al-Muta'al yang Mula Sadra yang ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr. Kalau di sini adalah karya Imam Khomeini sendiri. Ya, jadi ini yang kita bahas ya. Nah, jadi kita sekarang sudah sampai di tentang tafhim. Ya, pembahasan kita sekarang tentang tafhim. Ya, tafhim ini kemarin pembahasan kita. Tafhim. Tafhim di sini diterjemahkan dengan indoktrinasi. Kita tidak begitu sepakat. Karena cenderung kalau indoktrinasi itu bermakna buruk ya. Kesimpulannya tafhim ini lebih baik kita menggunakan bahasa kita, yaitu memahamkan diri kita. Tafhim itu membuat kita paham, memahamkan diri kita. Kata dasarnya faham. Kata dasarnya tafhim ini dari kata faham. Ya, jadi membuat faham diri kita. Jadi tadinya itu kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Nah, ini terakhir pembahasan kita, surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kullun ya'malu ala syakilatihi Rabbukum a'lamu biman huwa ahdasa sabila. Maka Tuhanmu yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi kita masing-masing berjalan sesuai dengan pengetahuan kita, bakat kita, pengalaman kita. Ya, selama itu tidak diniatkan untuk buruk, maka Tuhan Maha Arif dan bijaksana. Jadi kesimpulannya, berbuatlah sesuai dengan keadaannya masing-masing, tingkatannya, pengetahuannya. Ya, selama kita tidak niatkan untuk keburukan, untuk melakukan kejahatan, maka Tuhan nanti akan membimbing kita. Tuhan mengatakan, Qul ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahdasa sabila. Siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi kita berbuat. Jadi ini pembahasan kita terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ringkasnya, pada tahap awal orang harus memperhatikan adab tafhim ini. Nah, jadi kita selalu menggunakan pakai ini aja, bukan ini. Jadi pada tahap awal orang harus memperhatikan adab, memahamkan diri kita. Sedemikian rupa hingga dia merasa telah membuka lidah kalbunya. Jadi ada lidah tubuh jasmani dan ada lidah kalbu kita. Jadi kalau kita belajar berbicara kan melalui lidah tubuh, lidah raga. Dan kalau kita memahami dimulai dengan lidah kalbu. Ya, jadi membuka lidah kalbunya yang merupakan cita-cita sebenarnya. Tanda-tanda bahwa lidah kalbu tersebut sudah terbuka adalah terangkatnya rasa letih dan rasa sukar tatkala ia melakukan zikir. Jadi kalau kita melakukan zikir itu masih susah, masih sulit, masih letih, nah itu menunjukkan bahwa sebetulnya itu belum ada di hati, masih di lidah saja, di lidah tubuh, lidah kepala kita. Belum masuk ke dalam lidah kalbu kita. Karena kalau sudah lidah kalbu, pembahasan kita tadi sore, kalbu itu kan aslinya bukan benda, bukan materi. Ya, makanya dia kan kekal. Nah, karena dia kekal, dia bukan benda, bukan materi, aslinya kan tidak terkena rasa
rasa sukar, tidak letih, harusnya tidak merasa letih. Ya, jadi kalau dia merasa letih, berarti yang melakukan itu masih lidah tubuh. Ya. Jadi kalau kita masih merasa letih, ini ya merasa letih, ya, berarti yang melakukan itu masih tubuh. Ya. Kita masih merasa sukar, ya. Nah, itu berarti bahwa masih tubuh yang melakukannya kan. Letih dan sukar itu kan di tubuh. Ya. Nah, kalau sudah terbiasa di hati, sudah ada di hati, nah berarti tubuh nanti enak melakukannya. Jadi kita ulangi, tanda-tanda bahwa lidah kalbu tersebut sudah terbuka adalah terangkatnya atau hilangnya. Ya, kita artikan saja hilangnya, lenyapnya rasa letih dan rasa sukar tatkala ia melakukan zikir. Ya. Dia akan merasa begitu bergairah dan lapang saat melakukannya. Jadi dia merasa begitu bergairah dan lapang saat melakukannya. Tidak jenuh dan sengsara. Jadi tidak jenuh dan sengsara. Jadi itu kalau sudah berdasarkan ini, kalau sudah lidah kalbu ini, ya kalau sudah lidah kalbu yang melakukannya, ya tidak letih, tidak sukar, apalagi tadi di sini dia melakukannya dengan bergairah dan tidak jenuh. Ya, jadi dia tidak akan ada rasa jenuh, tidak jenuh, ya, dan sengsara, tidak sengsara, ya. Nah, inilah yang terjadi kalau sedang lidah kalbu. Nah, kenapa kok mulai dari dilatih dulu ini, mulai dari membiasakan dari lidah raga masuk ke lidah kalbu, atau mulai daripada mulut ke dalam jiwa? Ya karena aslinya memang kita tidak punya pengetahuan sebetulnya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita pindah ke sini dulu. Ya, ini ada surat An-Nahl ini. Surat An-Nahl surat 16 ayatnya 78 ini ya. Mari kita baca ini. Allah berfirman ini, wallahu, dan Allah itu akhrajakum, mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Jadi Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi kata-kata ini harus kita camkan. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Ya. Jadi dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi kita keluar dari perut ibu tidak punya pengetahuan. Jadi kata-kata la ta'lamuna syai'a belum punya pengetahuan apa-apa. Misalnya nama kita tidak tahu karena belum ada, atau dia ada tapi kita tidak tahu. Nama orang tua kita, bapak ibu kita tidak tahu. Ya. Jadi pokoknya la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Warna-warni itu kita tidak tahu tadinya. Itulah sebabnya karena kita lahir dan besar di wilayah berbahasa Indonesia, ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita lahir di Malaysia tentu bahasa Melayu, artinya dalam pengertian logat Melayu. Kalau kita di Singapura ya Melayu Singapura. Begitulah, karena kita dipengaruhi lingkungan kita. Padahal pada dasarnya kan Melayu, Indonesia, Singapura kan sama aja, sama-sama bahasa Melayu. Tapi ada logat-logatnya. Nah, kenapa logat-logat itu ya dipengaruhi oleh lingkungan kita? Ya. Jadi ada aksen-aksen yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena ya itu kita pelajari dari lingkungan kita. Cobalah kita misalnya murni orang Indonesia, orang tua bapak ibu orang Indonesia, melahirkan di Jakarta. Habis itu dalam keadaan bayi kita pindah ke Kuala Lumpur atau Malaysia. Apa yang terjadi kemudian? Nanti kita muncul membesar itu dengan logat Malaysia, dengan bahasa Melayu, logat Malaysia. Apa sebabnya? Karena lingkungan kita, artinya dari luar masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam. Jadi tadinya itu di jiwa kita tidak punya pengetahuan. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah menjadikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a, lalu dia menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran. Ya. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan hati. Jadi as-sam'a yang Allah berikan cuma alat-alatnya saja. Ibaratnya gini, kita lahir tidak membawa padi, tidak membawa beras. Tuhan hanya memberikan apa? Tuhan berikan cangkul. Tuhan berikan
sawah, Tuhan berikan air. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kita gunakanlah alat-alat itu, kita gunakan cangkul kita gunakan sawah kita gunakan air untuk mengairi sawah kita, baru kemudian kita tanam padi. Nah, begitulah. Begitulah juga dengan ini. Kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, tetapi Tuhan berikan kepada kita apa? As-sama, pendengaran, al-absar, penglihatan, dan hati, jiwa, akal pikiran. Nah, maka dengan menggunakan tiga ini, nah, barulah kita punya pengetahuan apa-apa. Jadi pendengaran, dengar dari ibu, makanya bahasa pertama kita namanya bahasa ibu, ya, mother language. Kemudian absar, penglihatan, ya, warna-warna yang kita lihat adalah warna-warna bahasa kita, ya, tidak menggunakan kata blue tapi biru. Kenapa? Karena itu kita tidak dengar dari kecil kata blue, kata red, kata apalagi, kata pink, apa saja kita tidak kenal. Jadi yang kita kenal itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, jadi kita seperti itu. Nah, jadi itu absar itu penglihatan. Kita melihat, ya. Nah, kita mendengarkan orang di Indonesia, kalau orang Indonesia mengeja A, B, C, D, karena kita dibesarkan tadi di Malaysia, nggak kenal A, B, C, D, tapi A, B, C, D, kan begitu. Ya. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Jadi tergantung apa yang kita dengar. Yang kedua, setelah mulai sedikit lama-kelamaan mulai berpikir. Maka kita lihat anak-anak kecil itu, bayi, itu paling sering bertanya, apa, kenapa, kamu gitu, bagaimana? Pasti paling bertanya. Keterampilan pertama anak-anak itu bertanya, ya, apa, kenapa, di mana, pokoknya semuanya ditanyakan. Ya. Yuhajri wal absara wal afidata. La'allakum tashkurun. Apa artinya syukur di sini? Yaitu menggunakan ini untuk ta'lamuna syai'a, untuk mengetahui sesuatu. Jadi untuk ta'lamuna syai'a, untuk mengetahui sesuatu. Ya. Jadi Allah berikan itu. Nah, dengan demikian dari luar ke dalam. Nah, maka itu sebabnya di sini lidah kalbu itu belakangan, dilatih dulu dari luar. Kalau dia masih di luar sini, kena rasa letih. Kenapa? Namanya mulut kan benda fisik. Kita berbicara terus menerus, misalnya bibir kita kering, kan begitu. Lama kelamaan lidah kita agak pelo dikit kalau sudah kelamaan bicara. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi ada rasa letih. Apalagi kalau sudah mengantuk, itu biasanya sudah tidak terstruktur itu kata-kata keluar. Nah, jadi oleh sebab itu ada rasa letih di sini, ada rasa sukar. Tapi kalau sudah dilakukan tidak dengan fisik saja, nah maka mulai bergairah, ya, lapang, tidak lagi ada rasa jenuh, tidak lagi rasa sengsara. Nah, jadi inilah menyebabkan kenapa pembahasan Imam Khomeini ini relevan dengan Al-Quran tadi, karena kita kan tidak punya pengetahuan apa-apa. Keadaannya sama seperti orang yang hendak mengajar bicara pada bayi. Ini bayi ini ambil contoh. Jadi keadaannya sama seperti orang yang hendak mengajar bicara pada bayi yang sama sekali belum bisa bicara. Selagi bayi tersebut belum belajar bicara, maka guru itu pasti akan merasakan kesusahan. Jadi kenapa guru merasakan kesusahan? Karena guru itu menggunakan fisiknya berbicara. Dan bayi itu latihan lama. Jadi kesusahan, keletihan, dan kejenuhan. Namun apabila lidah bayi sudah mulai bergerak, mulai terlatih dan mampu menuturkan kata-kata dan mengulang-ulang apa yang diajarkan guru, maka keadaan seperti ini akan segera hilang. Jadi kita tidak perlu lagi susah mengajarinya. Begitu kita katakan merah, dia katakan merah. Paling kalau biasanya anak-anak R-nya belum jelas, masih mengatakan melah. Ya, bukan merah tapi melah. Sang guru akan menuturkan kata-katanya tanpa perasaan letih atau penat. Ya, tidak perlu. Jadi sang guru ini diibaratkan dengan tubuh kita. Tubuh kita yang mengajari jiwa kita. Bayi ini adalah jiwa kita. Kemudian diikuti oleh pengucapan sang bayi dengan lancar. Nah, karena jiwa kita yang merupakan bayi di sini sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah berpengalaman, maka dia akan dengan lancar mengucapkan kata-kata itu. Bahkan nanti kalau jiwa kita sudah seperti ini, ya kita berzikir dalam hati tidak perlu dengan lidah, dan akhirnya berzikir setiap saat
itu tanpa dikomando lagi. Ya. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi, apapun yang dilihat, yang dirasakan adalah kehadiran Tuhan. Jadi apa saja yang dilihat, yang dirasakan kehadiran Tuhan. Ya. Pada mulanya kalbu juga seperti bayi. Nah ini, jadi kata bayi tadi sini untuk dibawa ke kalbu. Jadi pada mulanya kata Imam Khomeini, kalbu juga seperti bayi yang belum bisa bicara tersebut. Ya, ia harus diajar. Tadi kata-kata belum bisa bicara tersebut tadi bandingkan tadi sini, la ta'lamuna syai'a, belum punya pengetahuan sama sekali. Ya. Jadi belum bisa berbicara sama sekali. Maka ia si bayi harus diajarkan. Kalbu harus diajar, dididik dan ditafhim. Kita mengenal kata tafhim. Dididik dan dibuat paham, dipaksa untuk paham. Maka jemaah sekalian berbahagia, hubungan guru dengan muridnya seperti itu sebetulnya. Guru itu adalah seperti jasad dan murid seperti raga. Kalau seperti jiwa. Kalau jiwa sendiri tidak mencatat di dalam dirinya, tidak memahat dalam dirinya pengetahuan ataupun ilmu yang disampaikan gurunya, ya dia tetap kesulitan. Guru mengulangi berapa kali pun kalau dia belum terlatih sendiri nggak bisa. Nah, begitulah kurang lebih dengan jiwa kita. Jadi kita ulangi lagi. Iya, si kalbu ini harus diajari. Iya, dididik dan dibuat paham. Kata di dokter, dibuat paham dengan serangkaian zikir dan wirid. Jadi kalau kita membaca subhanallah, 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 itu masih lidah kita atau bibir kita mengajari jiwa kita. Jadi zikir lahir itu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, itu adalah masih latihan mulut atau lidah tadi mengajari jiwa kita. Kalau bahasa tadi Mama ini lidah tubuh mengajari lidah jiwa, lidah kalbu ini. Ya. Sehingga ketika nanti lidah kalbu sudah terlatih, ya tanpa mulut berbicara pun dia bicara sendiri. Nah, sehingga tidak perlu lagi merasa kesulitan, merasa penat, letih. Kenapa? Karena dia bukan tubuh lagi, dia jiwa. Nah, jadi harusnya dipahamkan dengan serangkaian zikir dan wirid. Jadi kita berzikir itu perlu, makanya kita juga perlu melatih diri kita dengan tasbih, memegang tasbih. Karena dengan memegang tasbih kan kita ingat, oh ini adalah alat tasbih. Subhanallah, 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 gitu, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, jadi itu kita usahakan mendidik ke dalam jiwa kita. Apabila lidah kalbunya telah terbuka, jadi kalau lidah kalbu sudah terbuka, maka mulutnya juga akan turut terbuka. Ingat, jadi kalau kalbu terbuka, mulut terbuka. Jadi sekarang mulut itu otomatis ikut pada hati, tidak terbalik. Bukan kalbu otomatis ikut pada jiwa. Bukan kalbu yang otomatis ikut pada tubuh, tapi tubuh yang otomatis ikut pada kalbu. Kalau misalnya masih di kalbu ikut pada raga atau pada mulut, itu tidak mungkin otomatis. Sekarang statusnya melatih, mentrain. Ya. Yang otomatis adalah kalau jiwa berzikir, otomatis tubuh. Nah, begitu. Kenapa? Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa materi itu bergantung pada bentuk, bukan bentuk bergantung pada materi. Ya, bentuk bisa berdiri sendiri di pikiran kita. Ya. Bentuk bisa berdiri sendiri di pikiran kita. Tapi benda, materi tidak bisa berdiri sendiri. Tidak pernah kita bisa melihat materi tanpa bentuk. Artinya bahwa materi itu sangat-sangat bergantung kepada bentuk. Sebaliknya bentuk tidak bergantung kepada materi. Buktinya bentuk bisa eksis dalam pikiran kita tanpa materi. Kalau di pikiran kita itu kan cuma bentuknya saja, tidak ada materinya. Tidak mungkin balok kayu masuk di pikiran kita. Itu pembahasan kita tadi sore. Kita teruskan lagi di sini ya. Jadi kita mulai dari zikir dan wirid, melatih. Sampai pada tingkat lidah kalbu kita terbiasa. Nah, apabila lidah kalbu kita sudah terbuka, sudah terbiasa, maka mulutnya juga akan turut terbuka. Atau kita bahasa wirid kan, apabila lidah kalbunya berzikir dan berwirid,
maka mulutnya otomatis ikut berzikir dan berwirid. Ya. Baik terdengar suaranya ataupun tidak terdengar suaranya. Dengan demikian, terangkatlah kesulitan. Ya. Jadi, kata-kata kesulitan tadi di sini, udah hilang susah ini. Ya. Hilanglah rasa kesulitan. Jadi, dengan demikian, terangkatlah kesulitan pengajaran dan keletihan berzikir itu sepenuhnya. Artinya terangkat sepenuhnya. Totally. Ya. Latihan seperti ini wajib dilakukan oleh para pemula suluk. Jadi, latihan seperti ini wajib dilakukan oleh para pemula suluk. Ketahuilah bahwa di antara rahasia pengulangan bacaan zikir dan doa atau perutinan zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu. Jadi, ketahuilah bahwa di antara rahasia pengulangan bacaan zikir dan doa atau rutin continuous, ya. Perutinan zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu. Jadi kita membiasakan kalbu kita. Kalau sudah kalbu yang terbiasa, ya yang lain ikut sebetulnya. Itulah sebabnya Nabi biasa salat malam sampai bengkak-bengkak betisnya. Karena apa? Karena tubuhnya ikut pada jiwanya. Jadi tubuh bengkak-bengkak tidak terasa sakit. Ya. Seperti contohnya Imam Husain di Karbala. Apakah dia terintimidasi atau tertakut-takuti dengan darah, dengan terpotong tangan? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Imam Husain tidak lagi jiwanya tidak lagi bergantung pada tubuhnya. Sebaliknya, tubuhnya yang bergantung kepada jiwanya. Tubuhnya bergantung pada jiwanya. Jadi ketika jiwanya sudah menyatu dengan Tuhan, tubuhnya merasakan kenikmatan itu. Sehingga tidak bisa diintimidasi, tidak bisa ditakut-takuti. Ya. Kan cukup lama Imam Husain di Karbala sebelum dibunuh, ada hampir 10 hari. Kalau dihitung dari sejak bertemu dengan Al-Hur yang kita bicarakan tadi sore. Ya. Cukup lama bersama dengan Al-Hur. Artinya apa? Intimidasinya itu intensif sebetulnya secara psikologis. Ya, tetapi apakah Imam Husain kemudian terintimidasi? Merasa takut, merasa pucat? Sama sekali tidak ada perasaan itu sama sekali. Kenapa? Karena tubuhnya ikut pada jiwanya. Kita seperti ini, termasuk Al-Fakir ini, ya masih penakut. Kenapa? Karena jiwa kita masih ikut pada tubuh kita. Gitu. Ketika tubuh melihat yang menakutkan, ya jiwa ikut takut. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka takut. Begitu mata melihat gelap, ikut takut nggak? Nah, takut. Berarti kan jiwa masih bergantung kepada tubuh. Nah, kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa berbicara tentang keterlepasan? Kan tadi soalnya kita bicara tentang keterlepasan. Ya, keterlepasan jiwa dari tubuh. Ya. Nah, kita ini belum bisa. Begitu mata terbuka dan melihat gelap, tidak ada lampu, langsung jiwa jadi takut. Ya. Begitu kuping mendengar suara-suara di hujan lebat tengah malam, langsung kita takut. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jiwa kita itu masih dikuasai sepenuhnya oleh tubuh kita. Dan ini melahirkan penderitaan sebetulnya. Begitu tubuh menderita, jiwa ikut menderita. Ya. Apa menderitanya tubuh? Ya, kalau tidak makan, tidak minum, tidak melihat hal-hal yang menyenangkan, tidak menikmati kehidupan yang nyaman. Nah, kan begitu tubuh tuh. Iya. Maka kemudian jiwa ikut menderita. Ini, ulangi lagi. Jiwa ikut menderita apabila tubuh masih merasa menderita. Makanya tadi sore ada pertanyaan daripada Usamsa, Imam Ali, setiap saat makan dengan makanan yang seala kadarnya, yaitu roti kering, tidak pakai margarin, tidak pakai mentega misalnya, ya tidak pakai tidak pakai lauk, dia lahap saja memakannya. Apa kira-kira? Ya tubuhnya tidak, jiwanya tidak bergantung pada tubuhnya lagi. Sebaliknya tubuhnya bergantung pada jiwanya. Apa yang buat jiwanya nikmat? Ya bersama dengan Allah. Dengan demikian apapun yang dimakan ya nggak ngaruh. Kenapa? Karena jiwanya yang ada adalah Allah, 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 Allah. Kerinduannya, kenikmatannya, kebahagiaannya adalah Allah, bersama dengan Allah. Ya, inilah yang harus kita latih, Mas sekalian. Jadi apa itu salat sebetulnya? Salat itu adalah melatih kita agar tubuh kita
bergantung kepada jiwa dan bukan jiwa yang bergantung kepada tubuh. Satu, ketika kita ingin sholat, yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Jadi jiwa. Yang pertama niat. Jadi pertama sekali adalah niat. Ya, kita berniat untuk sholat. Ketika kita berniat untuk sholat, artinya apa? Keinginan itu ada di tubuh. Di jiwa, di kalbu. Sehingga tubuh ikut. Itu yang pertama pentingnya niat. Ya. Makanya begitu kita selesai selesai mendengarkan misalnya azan atau mau sholat, ya sebelum niat apa yang kita lakukan? Berwudu. Apa itu wudu sebetulnya? Ya membersihkan niat, membersihkan jiwa supaya jiwa itu tidak lagi bergantung pada tubuh. Kalau jiwa bergantung pada tubuh berarti belum wudu. Nah kira-kira gitulah. Jadi kalau jiwa masih bergantung pada tubuh kita, berarti kalbunya belum berwudu. Yang diwudui baru tangannya dan muka fisiknya, belum diwudui hatinya. Karena wudu itu artinya apa? Pensucian. Ya, jadi itu adalah tazkiyah, itu wudu itu mensucikan agar jiwa kita terlepas sepenuhnya dari kebergantungan tubuh kepada tubuh. Nah, maka setelah berwudu barulah kemudian boleh mengucapkan Allahu Akbar. Itu permulaannya salat, takbir Allahu Akbar. Ya, jadi barulah masuk di situ Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa arti Allah Maha Besar? Yaitu bahwa tubuh kita bergantung pada jiwa kita. Yang apa yang ada dalam jiwa kita? Allah. Karena Allah yang ada dalam jiwa kita adalah sumber kesempurnaan, sehingga tidak ada yang lain mempengaruhi lagi tubuhnya, mempengaruhi jiwanya. Karena semua dirasakan tubuhnya itu difahami. Kalau itu semuanya adalah bukanlah kenikmatan sejati. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi dengan demikian terangkatlah kesulitan pengajaran dan keletihan berzikir itu sepenuhnya. Latihan seperti ini wajib dilakukan oleh para pesuluk pemula. Ya, kita artikan ini pesuluk pemula, pemula suluk. Ya. Kita artikan saja pesuluk pemula. Ya, disebutkan para pemula suluk. Nah, jadi ini, ketahuilah bahwa di antara rahasia pemulangan bacaan zikir dan doa atau perutinan zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu. Makanya kan lagi-lagi Tuhan mengatakan kenapa tidak memperhatikan apa dalam kalbunya, kan gitu ya. Jadi kita disuruh memperhatikan apa yang ada dalam kalbu kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Jadi dan di dalam diri kamu kenapa tidak memperhatikan? Ya. Surat Az-Zumar ayat 21 di 21 ya. Oh bukan di sini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya ayat berapa itu ya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya kita lihat di sini. Ya. Kita tulis. Afala tubsiruna, kita lihat di sini Az-Zariyat ya, bukan Az-Zumar, Az-Zariyat ya. Sorry salah. Jadi bukan 39 tetapi 51 Az-Zariyat ya. Jadi surat Az-Zariyat. Ayatnya benar 21 ya. Nah, ini dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan di dalam nafs diri kalian kenapa tidak perhatikan? Kenapa tidak melatih? Kenapa tidak maintain? Kenapa tidak train? Ini harus di training ini kita punya jiwa. Yang melatihnya pertama kali lidah. Dan setelah dia terlatih, nanti terbalik. Lidah ikut sama dia. Seperti itu. Sama lah kira-kira gini. Tadi kembali kepada bayi dan kita sebagai orang tua. Awalnya kita lah orang tua yang mengajari anak kita hidup. Gitu. Dia kan belum tahu tadinya hidup seperti apa. Kita ajari bahwa hidup itu harus bertanggung jawab. Supaya bertanggung jawab, kamu harus punya pengetahuan, punya keterampilan. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Nah gitulah. Sehingga anak kita belajar, kemudian dia punya keterampilan, dia bekerja, dia menikah, dia mandiri. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Kita ikut sama dia. Ya, kita sebagai orang tua nanti ikut sama dia karena waktu kita sudah tua, sudah tidak produktif, ya akhirnya kemudian
anak-anak kita yang menanggung kita ikut sama dia. Gitu. Dialah yang membiayai kita, dialah yang menghidupi kita, dan seterusnya. Itu contoh yang paling gampang. Nah, jadi begitulah juga dengan tubuh kepada jiwa. Pada akhirnya nanti tubuhlah yang bergantung kepada jiwa. Tadinya jiwa bergantung kepada tubuh karena dilatih oleh tubuh, tetapi setelah jiwa terlatih, kalbu terlatih, maka tubuh ikut kepada kalbu. Maka dikatakan, dan di dalam kalbu, di dalam nafsu, kenapa tidak perhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa tidak perhatikannya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan di dalam diri kalian, kenapa tidak perhatikannya? Ini tadi yang diajarkan tadi sore oleh Mullah Sadra. Bagaimana kita bisa mengenal diri jiwa kita sendiri? Yang tadi merupakan misteri terbesar, asal-usulnya seperti apa? Nah, kita harus melihat ke dalam diri kita agar kita tahu asal-usulnya seperti apa. Dan Tuhan mengatakan di sini kalau berbicara tentang nafs, rizkinya itu di langit. Artinya dari alam luar sana. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum. Berbicara tentang nafs, maka rizki kalian itu di langit. Wa fis samai rizqukum. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Ada dua di sini, di langit dan janji Tuhan. Janji Tuhan itu membuat kita menjadi gila dalam tanda petik. Menjadi mabuk untuk berjumpa dengan dia yang menjanjikan kita sesuatu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah tempat rezeki kalian dan semua yang dijanjikan kepada kalian. Nah, inilah. Kita balik ke sini lagi tadi. Kita di sini. Ketahuilah bahwa di antara rahasia pengulangan bacaan zikir dan doa atau perutinan zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu ataukah melatih lidah kalbu kita sehingga kalbu itulah yang berzikir. Nah, ingat, akhirnya kalbu itulah yang berzikir, berdoa dan beribadah. Jadi berzikir, berdoa dan beribadah. Jadi memang yang harus berzikir, berdoa itu jiwa kita sebetulnya. Apabila kita baca doa dan tidak ikut jiwanya, ya bukan berdoa, tapi namanya baca doa tadi. Baca doa dan berdoa kan berbeda. Baca doa dan berdoa berbeda. Ya, kalau berdoa hati, ya mulut ikut. Tapi kalau baca doa, mulut, hati terkadang tidur. Nah, itu namanya baca doa. Jadi dikatakan bahwa ya bacaan zikir dan doa atau perutinan zikir dan ibadah ialah pembukaan lidah kalbu sehingga kalbu itulah yang berzikir, berdoa dan beribadah. Bila mana pesuluk tidak memperhatikan adab tersebut, jadi bila mana pesuluk tidak memperhatikan adab tersebut, maka lidah kalbunya tidak akan terbuka. Ya, tidak akan terbuka. Ya, inilah yang dimaksud dalam satu ayat, yaitu Fathun Qarib. Ya, Fathun itu kan terbuka, kemenangan awal. Ketika kalbu kita terbuka, ya, Fathun Qarib, ya, terbuka hati itu. Contohnya kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat 61 ya. Nah, kita mulai dari sini. Kita mulai dari 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, atas suatu perniagaan. Tunjikum, yang menyelamatkan kalian. Ingat kata tunji itu naja, safinatun naja, ingat safinatun naja. Ya, kemarin di tadabur kita bicara fulk itu namanya daripada safina, an-najah. Jadi inilah perniagaan yang tunjikum, membuat kalian selamat min adzabin alim, dari azab yang pedih. Apa itu perniagaan ini? Nah, di sini sebutkan ini perniagaan ini nih. Perniagaan ini adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Perniagaan ini adalah wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi beriman kepada Allah dan rasulnya. Yang kedua, yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta, dengan harta dan diri.
Jadi dengan harta dan diri, kita harus dengan harta kita dan dengan diri kita. Tu'minu billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, inilah tijara yang tunjikum min adzabin alim. Jadi inilah tijara yang tunjikum min adzabin alim, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan dengan diri, baru ditunjuk oleh Allah, zalikum, yang demikian itulah khairul lakum, yang terbaik bagi kalian. Jika kuntum, kalian semuanya ta'lamun, mengetahui. Jadi kalau kalian mengetahui, inilah yang terbaik. Ya. Apa imbalannya? Ya ghafir lakum dzunubakum. Karena dengan cara begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ghafir lakum dzunubakum. Atau yang kedua, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dia, Allah, masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, wa masakin atau ibatan fi jannati, dan ada tempat rumah khusus, rumah suci di Jannat Aden. Apa itu artinya Jannat Aden? Di dalam surga ada tempat khusus untuk apa? Berkumpulnya suami, istri, dan anak-anak. Di surat Ar dikatakan, Jannatu Adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu adalah mereka masuki bersama dengan orang tua mereka, ayah bunda mereka, bersama dengan pasangan mereka, bersama dengan anak keturunan mereka, zuriatihim, ya, yang soleh. Jadi fi jannati aden. Dan siapa yang dimasuk dalam surga, ini jannah, dan di dalam surga itu ada lagi taman, rumah khusus yang bertaman di dalam surga ini, maka kemudian itulah fauzul azim. Dalikal fauzul azim, itulah keuntungan yang besar. Dalikal fauzul azim. Wa ukhra, nah ini dia kita terangkan. Dan ada lagi yang lain, wa ukhra tuhibbunaha. Kalau kita tadi melatih jiwa kita, tadi dengan ini, dengan tadi ini, dengan iman ini, iman kepada Allah dan seterusnya, ada yang lain kata ayat ini, ya. Wa ukhra, dan yang lain. Wa ukhra tuhibbuna, dan ada imbalan lain yang kalian sukai. Yaitu nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, pembukaan yang dekat, kemenangan yang dekat. Tadi mengatakan bahwa fathun qarib di sini adalah ketika jiwa kita sudah tidak bergantung kepada tubuh, sehingga tubuhlah yang bergantung kepada jiwa. Ya, yang tadinya jiwa kita bergantung kepada tubuh, sekarang sudah terbalik. Tubuh bergantung kepada jiwa, berarti jiwa itu sudah menjadi menang. Fathun itu kemenangan, pembukaan, qarib yang dekat. Fathun qarib, dan inilah orang beriman sesungguhnya. Wa basyiril mu'minin. Jadi selama kita tubuhnya masih tempat bergantung jiwanya, atau jiwa masih bergantung pada tubuhnya, ya hakikatnya belum mukmin. Baru latihan, belum akil balik, begitu. Kalau sudah akil balik, sudah mukmin sejati. Nah, itu artinya tubuhnya sudah bergantung kepada jiwanya. Dan inilah fathun qarib. Ya. Fathun qarib, wa basyiril mu'minin, dan gembirakan orang beriman. Itu di Al-Quran itu kata fathun qarib, kalau tidak salah 2 kali muncul. Kita coba cari di sini. Fathun qarib. Ya, fathun qarib. Cuma 1 kali nih. Fathun qarib. Fathun qarib. Ya, coba kita cari di sini. Nah, kalau tidak salah sudah ada 2, cuma mungkin bukan qarib persis tulisannya. Ya. Ini cuma 1 ketemunya nih, fathun qarib, ya. Enggak ada lagi, ya. Nah, jadi cuma saudara kita temukan ini kata fathun qarib 1 ya di dalam Al-Quran. Kita tidak temukan lagi nih, ya. Yang enggak ada lagi, ya. Nah, jadi cuma sekalian, ini adalah fathun qarib tadi, yaitu ketika jiwa kita sudah terbuka. Makanya disebut dengan qarib, dekat. Kenapa? Karena dalam diri kita. Kita kembali ke sini tadi. Jadi, ini berudah bila mana pesuluk tidak memperhatikan adab tersebut, maka lidah kalbunya tidak akan terbuka.
Hal ini telah disyaratkan dalam sejumlah hadis. Antara lain dalam kitab Al-Kafi dengan periwayatan dari Imam Shadiq, Imam Ja'far, yang menuturkan penjelasan Imam Ali alaihissalam tentang sebagian dari adab qiraah membaca Al-Quran. Jadi Imam Ali menyampaikan tentang adab qiraah ya sebagai berikut. Dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ketuklah kalbu-kalbu kalian yang beku, dan jangan pernah berkeinginan untuk sekedar mengakhiri satu surah. Ya, inilah jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan kita di Tadabbur masuk kategori ini. Karena ini kata Imam Ali. Kata Imam Ali seperti ini. Kita ambil ini semuanya. Kata ini bagus jemaah sekalian ya. Ya, kita kasih warna biar nyaman kelihatan. Nah, jadi kita baca lagi. Dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ketuklah kalbu-kalbu kalian yang beku, dan jangan pernah berkeinginan untuk sekedar mengakhiri satu surat atau hanya berhenti di satu surat. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam pernah berkata kepada Abu Usamah, wahai Abu Usamah, sadarkanlah kalbu-kalbu kalian dengan zikir kepada Allah, dan waspadalah dari tergesa-gesa. Jadi makanya dalam Al-Quran kan ketika berbicara itu kan jangan dikatakan la tu'ajil. Lisanaka litakra bihi, kamu begitu di surat Al-Qiyamah. Lisanaka ya. Ya. Jadi janganlah engkau Al-Qiyamah ya, la tuharrik. Kalau la tuharrik bilisana kali ta'jala bihi. Ya, Al-Qiyamah ini ya surat 75 ayat 16 ya, kita lihat di sini. Ayatnya 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya. Janganlah engkau menggerakkan lidah kamu lita'jalaka untuk tergesa-gesa bihi. Artinya apa? Lidah kita di sini harus mengikuti lidah hati, lidah kalbu, bukan terbalik. Nah, kalau lidah tubuh kan bisa tergesa-gesa, kan bisa wajah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Apalagi kalau kita hafal, itu bisa cepat sekali. Ya, Pak, bisa. Ya, Al-Fatihah, Qul huwallahu sampai 30 itu bisa tidak bernafas tuh. Ya. Kenapa? Karena kita sudah hafal. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT. Ayat ini mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu bihi dengan membaca Al-Quran itu, ini di atas Al-Quran. Ya. Jadi jangan membuat tergesa. Litakjalah hanya karena ingin tergesa-gesa bihi dengannya. Ya. Ingin tergesa-gesa ini membaca Al-Quran. Jadi litakjalah bihi untuk mengesahkan. Ya, nggak boleh. Ya. Karena tugas kalian hanya membaca saja. Inna alaina, tugas kami lah. Sungguhnya tugas kami lah. Alaina itu tugas kami lah. Jam'ahu mengumpulkan. Apa itu mengumpulkan? Menyatukan maknanya. Wa Qur'ana dan bacaannya. Jadi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ini berlaku pada Nabi, berlaku juga bagi kita. Bagi Nabi, nanti Allah dan malaikat Jibril nanti yang datang kepada Nabi menyampaikan bahwa ini di depan, ini di belakang surat atau ke ayat. Kan tadinya ayat itu kan turunnya berbeda-beda waktunya dan sebagainya. Nanti kemudian datang Jibril, bahwa ini awal, ini tengah, ini akhir. Itu namanya jam'ahu wa Qur'ana dan bacaannya. Jadi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu, maka apabila kamu membacanya Al-Quran itu, fattabi Qur'ana, ikutilah bacanya. Siapa yang ikuti bacanya di sini jemaah sekalian? Coba. Fa idza qara'nahu, apabila kami membacakannya, fattabi Qur'ana. Ya, kata kami di sini kan berarti hati kita sebetulnya. Jadi ketika kami membacakannya, yaitu hati,
Kan Tuhan ada di sana di hati kita. Apabila kami, maksudnya hati membacakannya, maka barulah ikut tubuh kalian. Fattabi Qur'ana, ikutilah bacaannya. Jadi jiwa tubuh mengikuti jiwa. Ini adalah jiwanya di sini, ini tubuhnya yang ikut. Ya, Qur'ana di sini bacaan tubuh. Ya, bacaan tubuh mengikuti bacaan hati. Ya. Faida qara'nahu fattabi Qur'ana. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, jadi saya kira jelas ya, walaupun tentu secara spesifik ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi waktu turun. Tapi kan Al-Quran berlaku sepanjang masa. Ya. Saya kira kita sudah lihat ya. Jadi intinya di sini kata Imam Ja'far kepada Abu Sama, wahai Abu Sama, sadarkan kalbu-kalbu kalian. Coba sadarkan, tafhimkan kalbu-kalbu kalian dengan zikir kepada Allah dan waspadalah dari tergesa-gesa. Apakah zikir kepada Allah yang paling sempurna? Ya baca Al-Quran. Di atas ini ayat suci Al-Quran. Ya. Nah, jadi ini lagi mas kalian. Para wali Allah juga sangat memperhatikan adab ini. Para wali Allah juga sangat memperhatikan adab ini. Sekalipun mereka tergolong wali-wali yang sempurna, mereka kan wali yang sempurna. Ya, artinya bahwa jiwanya sudah menyatu dengan tubuhnya. Ya. Tubuhnya menyatu dengan jiwanya. Nah, tetapi walaupun mereka adalah wali yang sempurna, mereka tetap menggunakan adab. Ya. Jadi, sekalipun mereka tergolong wali yang sempurna, tapi tetap mengikuti adab ini. Ya. Dikisahkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pernah jatuh pingsan dalam sholatnya. Ketika terbangun, beliau ditanya tentang penyebabnya apa. Jadi dia pernah sholat, lalu kemudian jatuh pingsan dalam sholatnya. Ketika terbangun, ketika sadar, siuman ya, ketika siuman, beliau ditanya tentang penyebabnya. Beliau menjawab, kuulang-ulang ayat ini dalam kalbuku sedemikian sehingga ku dengar langsung ayat itu. Coba bayangkan, luar biasa. Kuulang-ulang ayat ini dalam kalbuku, dalam hatiku sedemikian rupa sehingga ku dengar langsung ayat itu dari pewahyunya, sampai tubuhku terguncang dan tak sanggup menyaksikan kekuasaannya. Coba. Nah, jadi jawab sekali sebagai inilah apa namanya. Sayangnya catatannya tidak ada di sini. Di belakang sini ada catatannya. Kita lihat. Di belakang sekali ya. Ya, jadi nanti kita lihat. Jadi ini adalah catatan mana tadi? Nomor 1 ya. Ini. Lupa ya, ada orang. Kamu San? San? Oh, udah panggil nggak? Ini nanti, kau masuk. Itu kalau kamu shock kan, itu bilang itu paling nanti. Ini masuk lagi. Terus tutup lagi ya. Mas kalian mohon maaf tadi ya, ada tamu ya. Tidak ada orang jadi buka dulu pintu. Nah kita teruskan. Jadi kita mau lihat ini catatan nomor 1-nya di mana nih, coba kita lihat sini. Kita lihat dulu sini nih, ya, mana tadi nih, cerah nih. Ya, kita lihat paling belakang biasanya tuh ya. Nah ini dia ada belakang kayaknya. Bab berapa tadi nih? Bab 7 ya. Jadi bab 7. Nah, kita lihat di sini bab 7. Aku cuma bab 3 di sini. Bab 2.
Bagian kedua, bagian kedua ini. Nah ini nih babnya di sini nih. Ini bab 7. Nah, 4, 6. Nah ini bab 7. Nomor 1 tadi cuma 1 catatan kakinya. Nah kita lihat tadi nih. Ya. Kita melihat tadi nih. Ini 1 ya. Tadi kita lihat di sini nih. Nah ini kita lihat besar. Riwayat ini dinukil dari kitab Falah As-Sa'il, karya seorang arif besar, Sayyid Ali Radiuddin Abul Qasim Ali bin Musa bin Ja'far bin Taus Al-Hasani Al-Husaini. Menurutnya, suatu hari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam membaca Al-Quran. Dalam salatnya, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Setelah tersadar, beliau ditanya tentang penyebab kejadian itu. Jawabannya, kuulang-ulang ayat Al-Quran, sehingga aku sampai pada satu keadaan seakan kudengar sendiri secara verbal ayat-ayat itu dari Allah yang menurunkannya melalui penyingkapan mukasyafah dan penglihatan langsung atau iyan. Setelah itu aku jatuh pingsan karena kemampuan manusia sangat lemah ketika ia bermukasyafah dengan keagungan Allah Rabbul Alamin atau Rabb Al-Jalalah, Rabbul Jalalah. Taus radhiyallahu anhu berkata, Anda yang tidak tahu akan hakikat mukasyafah, jangan sekali-kali mengingkarinya atau membiarkan setan menanamkan keraguan-keraguan dalam diri Anda. Jadilah orang yang percaya, bukankah Allah telah berfirman, tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Nah, kan ini ada di surat Al-Araf 143. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu dan aku orang yang pertama-tama. Jadi kondisinya sama dengan ini. Jadi apa yang terjadi pada Imam Ja'far di sini sama yang terjadi pada Nabi Musa. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Araf 143 ya, kita lihat sini. Surat Al-Araf 143. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang, Ja'im datang, li untuk miqatina berjumpa dengan kami, ya. Miqat itu waktu yang telah disepakati. Miqat itu waktu yang telah disepakati. Berjumpa dengan kami pada waktu yang telah ditentukan. Wa kallamahu rabbuhu, maka Tuhannya berbicara kepadanya. Allah berfirman kepadanya. Kallama itu berbicara. Wa kallamahu rabbuhu, ya. Tuhannya berbicara kepadanya. Qala rabbi, kata Nabi Musa ini, Musa di sini berkata, Rabbi wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah kepadaku dirimu. Anzur ilaika, saya ingin melihat kepadamu. Ya. Kita artikan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku dirimu. Anzur ilaika, saya ingin melihat kepadamu. Qala, Allah berkata, berfirman, lantaroni, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walakin akan tetapi, unzur, lihatlah, perhatikanlah, ilal jabali, kepada gunung bukit tersebut. Fainistaqarra makanahu, kalau dia tetap pada tempatnya, fasau fatarani, maka kamu akan melihat aku. Ingat kata-kata ini. Apabila tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Coba kita, ini bahasa filosofis ini. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu lihat aku. Loh, apa artinya? Ingat mas sekalian, yang namanya materi semuanya berubah terus-menerus. Yang namanya materi, sifat utamanya adalah berubah terus-menerus. Sel-sel berubah terus-menerus. Itulah sebabnya kita lihat misalnya kita tambah lama, tambah tua. Kenapa sel-sel berubah terus-menerus? Ya. Kalau kita melihat pohon sekarang,
Sebetulnya beda lagi dengan pohon 1 tahun yang lalu, sudah berubah. Daun-daunnya sudah pada gugur yang tahun lalu. Ranting dan dahannya sudah berubah. Sudah berubah, tidak ada yang tidak berubah. Pokoknya di alam materi ini tidak ada yang tidak berubah. Kata filosof mengatakan, di alam materi infanteri, tidak ada yang berubah kecuali perubahan, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah. Ya. Nah, kalau dia tetap, dia hilang. Ketika dia tetap, dia hilang. Nah, ketika dia hilang, apa artinya? Artinya yang muncul adalah Allah di sana. Jadi sebetulnya alam materi ini apa? Alam materi ini adalah hijab untuk menyaksikan dia. Maka ketika materi ini kita hilangkan dengan menetapkan dia, maka kemudian yang muncul adalah dia. Maka di sini katakan, fa'inistaqarra makana, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka fasaufa tarani, kamu akan melihat aku. Jadi kalau gunung-gunung itu sudah tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Ternyata benar. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala tajalla itu tajalli ya. Tatkala Tuhannya bertajalli. Nah, bertajalli kan berarti menampakkan dirinya di gunung, ya, di jabali. Ingat kata menampakkan, jangan bayangkan postur kayak kita. Kan semuanya merupakan tajalli Tuhan. Tajalli itu dari sini, tajalli. Tatkala semuanya itu bertajalli, ya, Tuhan mentajallikan dirinya pada gunung, apa yang terjadi? Ja'alahu daka. Maka jadilah gunung itu hancur. Begitu gunung itu hancur, kharra wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa tersungkur. Kharra itu tersungkur. Ingat kata-kata kharru sujadan, tersungkur sujud, itu kharra. Kharru sujadan, itu ada dalam surat As-Sajadah. Ya. Kata-kata kharra ini adalah tersungkur. Sa'iqa, pingsan. Maka tersungkurlah Musa dalam keadaan tidak sadarkan diri terhadap dunia, ingat. Tiba-tiba hilang dunia. Falamma afaka, tatkala dia bangkit kembali, ya. Kata-kata afak itu ketika kembali lagi, ingat kata-kata ufuk, qala, ia berkata, Musa berkata, subhanak, maha suci kau ya Allah. Jadi kata-kata yang muncul apa? Subhanak, maha suci kau Allah. Ya. Jadi ketika masih bisa, ketika sudah bisa berkata subhanak, berarti dia sudah tidak menyatu lagi. Ya kan begitu Pak yang diajarkan di sini. Jadi ketika kita masih bisa berkata-kata, berarti ingat Tuhan itu kan tidak bisa dikata-katai, tidak bisa kita bergunakan kata-kata. Karena Tuhan itu adalah ya tak bisa dibuat kata-kata. Tuhan itu tidak bisa dibuat kata-kata. Falamma afaka qala subhanak, maha suci ke Allah. Tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu, artinya untuk melihat kamu secara langsung di alam semesta ini, karena alam semesta ini adalah hijab. Wa ana awwalul mu'minin, maka aku yang pertama beriman. Nah, ini contohnya. Jadi saya pertama beriman, dan ini yang dikatakan tadi. Kalau kamu belum sampai ke situ, ya nggak apa-apa, tapi jangan menolak. Itu kan tadi kata-kata ini. Ya. Ini tadi kata-kata ini. Ya. Di sini katakan, Anda yang ini kata Ibnu Taus ini, Anda yang tidak tahu akan hakikat mukasyafah, seperti tadi terjadi pada Musa atau dengan Imam Ja'far, jangan sekali-kali mengingkarinya atau membiarkan setan menanamkan keraguan-raguan dalam diri Anda. Jadilah orang yang percaya, bukankah Allah telah berfirman, ini tadi yang kita baca. Jadi saya kira jelas. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ya. Ini tadi. Jadi kita sudah ini kutipan nomor 1 tadi kita sudah baca. Ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengulang-ulang firman Allah. Jadi pernah suatu kali Allah mengulang-ulang, Rasulullah mengulang-ulang yang ada dalam surat Al-Maidah ini. Ini sebetulnya kata-kata Nabi Isa. Ini adalah dalam surat Al-Maidah ayat 119 ini adalah mengutip kata Nabi Isa terhadap pengikut-pengikutnya yang tiba-tiba menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kan ini Tuhan bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, apakah kamu mengatakan kepada pengikutmu agar mempertuhankan kamu dengan ibumu?" Nah, itu kita lihat di sini Al-Maidah sana. Kita ke Al-Maidah dulu ya ini.
Al-Maidah 118 tadi. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya ke atas ini. Ya, ini. Tuhan bertanya begini nih. Ya. Wa iz qala, ini ayatnya mulai dari ayat 116 tadi, 118 ya. Sekarang kita mulai dari 116. Wa idh qala Allah ya Isa, dan ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa, ya Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau, apakah engkau, kulta yang mengatakan, linnasi kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, umi dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan. Apakah engkau mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan? Min dunilah, selain daripada Allah. Qala, kemudian Nabi Isa berkata, Subhanak. Nah, maksud engkau, sama tadi kata-kata Nabi Musa ketika pertama kali sadar. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidak mungkinlah akulah mengatakan ma laisa li bihaqqi, sesuatu yang bukan hak aku, bukan kewajiban aku. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak mungkin Tuhan saya mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kunta qultuhu, kalau aku yang mengatakannya, faqad alim tahu, kamu pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, karena kamu tahu apa yang ada dalam diriku, kalbuku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu hakikat dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau lah Tuhan yang mengetahui rahasia yang gaib. Ma qultu lahum, saya tidak mengatakan kepada mereka, illa kecuali ma amartani, yang kamu perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Yaitu apa? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi atas mereka, madumtu fihim, selama aku bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau telah mewafatkan aku, membuat saya sampai kepada akhir kehidupannya di dunia, kunta antar raqib alaihim, kamulah Tuhan yang menjadi pengawas atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah Tuhan yang maha menyaksikan segala sesuatu. Masuk di sini. Intu atibuhum, wahai Tuhan, ingat ini kesalahan besar ya, karena mereka telah mempersekutukan Tuhan dengan Nabi Isa. Intu atibuhum, jika engkau mengadab mereka, fa'innahum ibaduk, maka sungguhnya mereka adalah hambamu. Intu atibuhum, jika kamu mengadab mereka, sungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa'innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang bisa kita tangkap dari doa ini? Apa kata-kata Nabi Isa ini yang dikutip oleh Nabi tadi? Yaitu bahwa nabi-nabi tidak menginginkan umatnya untuk masuk neraka. Nabi-nabi tidak menginginkan umatnya itu terazab, terhukum. Sampai muncul kata-kata intu adzibahum, jika engkau Tuhan mengazab mereka, ya Allah, wahai Tuhan, mereka kasihan hambamu juga. Fa'innahum ibaduk. Kalau kamu mengazab mereka, ya Allah, mereka adalah hambamu juga. Fa'innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kamu ampuni mereka, ya Allah, bukankah kaum yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita baca ini, seakan-akan Nabi menginginkan mereka, ya Allah, sebaiknya kamu ampuni saja. Tetapi itu terserah kepada Tuhan, kira-kira gitulah. Tetapi seandainya pun Tuhan engkau mengazab mereka, ya Allah, azablah dengan azab yang ringan. Kenapa? Toh mereka hambamu. Tapi kalau kamu mengampuni mereka, itu lebih baik. Kenapa? Karena sungguhnya engkau Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba lihat itu. Jiwa daripada para nabi dan rasul. Dan inilah dibaca Nabi, sampai kemudian Nabi tadi diceritakan di sini oleh Abu Dzar. Ya. Suatu malam Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang firman Allah tadi. Wa in tu'adzibhum, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, ini tadi. Fa innahum ibaduka. Wa in taghfir lahum,
Dan kalau kamu mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal hakimul azizul hakim. Ya. Jadi kita lihat sini. Ya. Jadi ini apa namanya diceritakan. Jadi coba kita lagi tadi. Ini dikisahkan bahwa Imam Ja'far ya pernah beliau mengulang-ulangi tadi ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata suatu malam Rasulullah pernah mengulang-ulangi ini Rasulullah. Ringkasnya zikir dan tafakur yang sebenarnya adalah pengingatan dalam kalbu. Adapun zikir lidah tanpa kalbu adalah zikir tanpa isi. Ingat, zikir lidah tanpa kalbu adalah zikir tanpa isi. Sehingga pastilah ia tidak absah, tidak sah, tidak sahih. Seperti yang seringkali disyaratkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Ini kata-kata ini menarik Bapak sekalian. Ini diikuti oleh Imam Khomeini, jadi kita percaya. Ya, jadi ini adalah kata-kata Nabi yang dikutip oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kata-katanya adalah, ya, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, 2 rakaatainil khafifaini. Ya. Jadi rakaataini khafifaini disertai dengan tafakur lebih baik khairun, lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Coba kita lihat. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang yang hitam jidatnya karena rajinnya salat malam, tetapi tambah kasar wajahnya kelihatan kasar. Ya. Menakutkan. Simbol la ilaha illallahnya pedang. Simbol la ilaha illallahnya pedang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat misalnya kita selim di jalan itu kan ada tuh di mobil biasa tuh di bagian belakang mobil, di kaca belakang ditulis kalimat la ilaha illallah, berduanya ada pedang. Kalau tidak salah di Malaysia pernah saya lihat juga nih, waktu pergi ke rumah Pak Haji dulu ya. Di Malaysia pernah lihat juga, di Indonesia banyak. Ya, kalau Singapura barangkali nggak berani ya. Kalau di Indonesia banyak, di Malaysia pernah saya lihat juga. Tulisannya di belakang mobil itu la ilaha illallah, di kaca belakang la ilaha illallah, baru di bawahnya ada pedang terhunus. Nah gitu. Pertanyaannya ialah, ada nggak kata pedang dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Coba cari deh kata pedang dalam Al-Quran, tidak akan ketemu. Nah, pakai bahasa Arab lagi, saif. Saif itu kan pedang. Tidak ada dalam Al-Quran saif. Yang ada dalam Al-Quran apa? Pena, buku. Ya. Coba lihat, baca, berpikir. Itu dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu pedangnya orang beriman itu apa? Akalnya, pikirannya. Bukan besi yang ditempah. Ya. Nah, maka di sini katakan, wahai Abu Dzar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur, berpikir, lebih baik daripada salat sepanjang malam. Bayangkan sepanjang malam. Sampai hitam jidatnya dengan kalbu yang lalai. Dengan kalbu yang lalai. Ya. Cobalah kita lihat di sini jemaah sekalian. Kan menakutkan namanya kalau kita lihat kayak gini. Ya. Kita lihat kayak gini nih ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini ya. Nah, biasanya ada gambar di sini. Ya. Nah, biasanya gambar-gambarnya di sini nggak ada nih. Nggak seperti di mobil-mobil. Kalau di mobil itu ada biasanya pedang di bawahnya ya. Ada pedang juga. Ini ada di. Ini ada satu nih. Coba. La ilaha illallah Muhammad Rasul, ini dari pedang terhunus. Ini kan pedang terhunus namanya.
karena tidak ada sarungnya. Nah, ini simbolnya Saudi nih ya. Coba kita lihat simbolnya Saudi ya. Jadi kalau kita lihat simbolnya Saudi itu ya bendera Saudi, kita tulis di sini bendera kerajaan Saudi ya. Nah ini dia nih, sama nih. Bendera Saudi ternyata ini, coba lihat. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bawahnya pedang. Dan ini banyak ditulis di mobil-mobil yang di belakang, ada pedang di bawahnya kayak gini. Ya. Jadi ini adalah kerajaan Arab Saudi nih, bendera kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi di bawahnya menakutkan sekali, ada pedang Turnus di bawahnya. Nah, coba kita lihat bendera Iran. Bendera Republik Islam Iran. Nah ini dia nih, kita lihat. Nah, apa yang kita lihat di sini? Pertama berbentuk bunga, kan? Ini kan bunga mawar ya, bunga. Tapi bunga ini terbuat dari apa? Ya, ini buku, ya. Ini pena. Ini apa pena? Ini buku di atasnya. Jadi ini mawar, kembang yang merekah. Ini kan kembang yang merekah. Makanya di Iran banyak kembangnya. Baru di tengah-tengahnya ini pena, ini pulpen. Di atasnya buku, ini gambar buku di atasnya. Ya kan indah. Kembang menunjukkan keindahan, terus pena, pengetahuan, buku. Luar biasa kan? Ya. Dan ini boleh dikatakan sama yang tertulis dalam kata-kata nun wal kalami wa ma yasturun. Ya. Beda sekali tadi dengan Saudi tadi ya, kalau kita lihat. Ya, kalau Saudi tadi itu beda sekali ya. Tadi kita lihat ya. Bendera kerajaan Saudi tadi. Ya. Saudi. Nah, dia beda sekali kan? Banyak sekali. Lihat di bawahnya nih. Ya, jadi beda. Kalau Iran tadi mana tadi? Kalau Iran tadi ya sebelahnya ini kembang ya, dia pakai kembang ya. Ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kembang seperti ini. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, jadi saya kira ini sangat-sangat berbeda ya. Jadi dari situ kita sudah lihat apa sebabnya di dalam Al-Quran itu nggak ada pedang, ya, nggak ada. Yang ada adalah pena, kalam, bahkan ada surat Al-Qalam, ada surat membaca, Iqra, Al-Alaq, ya, ada kata kitab banyak sekali dalam Al-Quran, buku, zalikal kitab, la raiba fihi, dan sebagainya. Jadi kita ulangi tadi pesan Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pecinta keluarga Nabi, muhibbin, harus benar-benar mencamkan kata-kata ini. Supaya kita tahu bahwa orang tua para imam kita, para orang suci kita, para tokoh-tokoh kita itu memberikan contoh pentingnya tafakur. Kan intinya di sini pentingnya tafakur. 2 rakaat salat ringan itu lebih baik asalkan disertai dengan tafakur. Jadi tafakurnya yang penting di sini. Ya, daripada salat sepanjang malam tetapi kalbunya lalai, tidak tafakur, tidak berpikir. Makanya kan ada di dalam Al-Quran ayat mengatakan bahwa dan di tengah malam kenapa kamu tidak berakal? Afala ta'qilun. Ya, coba kita lihat di sini ada tuh. Afala ta'qilun billail. Ya. Afala, kita bahasa Arab ya. Afala ya'qilun. Afala ya'qilun. Waman amrakus afala ta'qilun. Ini banyak nih ya. Dan di tengah malam kenapa kalian tidak berpikir? Nah ini dia nih. Surat As-Saffat nih, billahi wa billaili afala ta'qilun. Apa gambarnya tadi saya? Iya ya. Gambarnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan.
Sorry. Oh, keluar ternyata ya, Mai. Nah, udah kelihatan Pak Bu ya. Jadi ini adalah wabillahi, kita buka surat As-Saffat 138. As-Saffat 138. 37. 138. Nah, dia nih. Selama ini kan kita kalau malam itu kan alat ya. Tapi sini ada kata-kata wabillaili afala ta'qilun. Dan di waktu malam kenapa kalian tidak berpikir? Nih, afala ta'qilun. Nah, jadi wabillaili afala ta'qilun, dan di malam hari kenapa tidak menggunakan akal? Nah, agaknya dari ayat inilah lahir tadi pesan Nabi kepada Abu Zar tadi di mana sini nih. Wahai Abu Zar, 2 rakaat salat yang ringan itu disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Kalbu yang lalai artinya tidak menggunakan untuk tafakur. Ya. Apa yang ditafakuri? Tafakur itu adalah merenungkan hubungan kita dengan Allah. Tafakur itu adalah memikirkan Allah termasuk di alam semesta. Coba kita lihat di sini nih, tafakur. Jadi kita lihat wabillahi afala taqilun. Kita lihat di si ayat ini. Mana ini ayatnya? Kita lihat di sini nih. Nah, kita ke sini dulu. Nah, kita lihat apa tadi yang kita mau bicarakan ini. Jadi 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam, dan ayatnya tadi adalah ini ya. Dan ada ayat lain mengatakan apa tadi ya, lupa. Jadi lupa apa tadi, ayat apa tadi yang mau dibuka. Jadi intinya adalah bahwasanya berpikir itu penting ya. Berpikir itu penting, ilmu pengetahuan itu penting, tafakur itu penting. Nah, kita bicarakan tadi tafakur itu apa ya, ini surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayatnya 191 ya. Kita bicara tafakur tadi ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna mentafakuri. Ya tafakkur nih. Ya, kalau di sini kok mengingat ini tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mentafakuri fi, apa artinya? Mentafakuri Allah di dalam apa? Di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mentafakuri Allah di dalam cipta langit dan bumi. Jadi langit dan bumi adalah tajalliyatnya. Nah, setelah dia mentafakuri kehadiran Allah di penciptaan langit dan bumi, langsung tersungkur berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini semuanya sia-sia. Subhanak. Nah, coba. Kata subhanak itu kan keterjagaan, mukasyaf, seperti Nabi Musa, subhanak. Nabi Isa tadi, subhanak, kamu gitu. Subhanak fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ingat ini kata-kata Nabi kepada Abu Zar. Jadi kita sampai di sini tanggal 7 ya bulan 9 ya 24 ya. Nah, jadi ingat sampai terakhir di sini. Wahai Abu Zar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Ini menurut saya kata-kata ini luar biasa, menjelaskan kepada kita kenapa banyak orang yang suka salat malam sampai hitam jidatnya, hafalan Qurannya bagus karena selalu dibaca pada saat salat malam, tetapi sangar, perilakunya kasar, akhlaknya kurang bagus, gampang mengkafirkan orang yang berbeda dengannya. Ternyata ini dia. Wahai Abu Zar, 2 rakaat salat yang ringan disertai dengan tafakur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Sayangnya tidak ada kutipannya di sini, tidak ada footnote-nya sehingga kita bisa lacak ini hadis di mana kita bisa temukan. Tapi intinya adalah hadis ini bisa dipercaya karena Imam Khomeini menyampaikannya. Ya, maka sayangnya cuma saja tidak ada kutipannya di sini. Harus ada footnote-nya kayak tadi di sini nih. Ya. Sini kan tadi di atas ada footnote-nya, ada angkanya tadi mana. Ya.
Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian. Ini tadi ada footnote kan, ini ada catatannya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari kekurangan pribadi al-fakir, mohon dimaafkan. Insya Allah masih berlanjut nanti pada tinggal sedikit ini ternyata. Tidak apa-apa, kita sampai di sini aja karena waktunya sudah habis ya. Nanti minggu depan kita lanjut sedikit, baru lanjut ke bab yang ke-8, kehadiran kalbu. Ya. Yang mau bertanya dipersilakan, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Baik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada topik menyatunya melalui rutin-rutin tafin tadi Ustaz. Ustaz pernah kupaskan siang tadi surat 37 ayat 100, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam batinnya sedar dan sadar dalam tidur. Berkaitan tentang, kita pernah terdengar hadis tentang tidurnya orang berpuasa dalam bulan Ramadan dikira pahala yang berganda. Apakah ini termaktub atau memberi kita semacam rutin di mana kita belajar mematikan hal duniawi melalui tidur tadi, lalu kita switch on atau hidupkan fakulti-fakulti spiritual sampai akhirnya jadi terbiasa. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita ini bukan surat As-Saffat, ini surat 37. Ini adalah ayatnya 102, surat 37 102 ini. As-Saffat 37 102. Nah, di sini kita lihat ada tadi nih. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya, wahai putraku, ini saya melihat filman dalam tidur. Dia tidak mengatakan saya bermimpi. Kalau bermimpi ada lagi. Dalam Al-Quran itu bermimpi ada juga. Tapi ini adalah ini saya melihat. Ya. Kalau mimpi itu halum dalam Al-Quran. Jadi mimpi. Kalau mimpi itu ada tersendiri. Ya, jadi mimpi itu bukan ya, kalau kita bisa lihat di sini nih. Di kamus yang biasa kita pakai di sini kan bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kita tulis di sini mimpi. Mimpi. Nantinya keluar apa nih? Ihtilam. Nih, kalau mimpi itu ada sendiri ihtilam, yahtalim. Hulum. Ya. Nah, jadi ini adalah mimpi. Nah, jadi dengan demikian kata-kata ini arafil manam, sebenarnya ini tidur. Manam itu kan nama ya, namu tidur. Ini tidur. Jadi saya melihat dalam tidur. Jadi tidur tapi melihat. Nah, kan ini kesimpulannya adalah jiwanya tidak tidur atau jiwanya terjaga pada saat tubuhnya tertidur. Nah, itulah para nabi dan rasul. Jadi nabi-nabi ini jiwanya tidak pernah tertidur. Karena tidak pernah tertidur, ya maka sepanjang masa dia terjaga. Ya beda dengan kita, tadi kita sudah bicarakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini ayat-ayat seperti ini, bahwa kita tidak, para nabi itu tidak pernah lagi tertidur jiwanya, ya tubuhnya bisa tertidur tapi jiwanya tetap aktif, tetap terhubung dengan Allah SWT. Dia menerima wahyu seperti dalam kata-kata ayat ini, ya maka dengan demikian tidurnya mereka itu sudah sampai pada tingkat jiwa yang mukasyafah. Inilah sebetulnya disebut dengan mukasyafah tadi ditanya ke Pak Nur. Jadi jiwa yang mukasyafah yang tersingkap itu adalah jiwa yang sudah tidak pernah tertidur lagi. Ya, sudah melihat. Kalau surat 60 itu sudah muncul nur di sana. Jadi kita bisa lihat sini. Surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am ayatnya 122. Ya. Ini dia. Nah, ini dia. Ada kata-kata mati, tadinya mati hatinya. Apakah orang tadinya mati hatinya, kita pastikan mati itu tertidur. Ya. Tertidur hatinya, tapi kemudian bisa hidup. Fa'ahyainau, kami menghidupkannya. Apa tandanya dia hidup? Waja'alna lahu nur. Ada cahaya di sana. Cahayanya menyala. Nurnya menyala. Ya. Jadi nurnya di dalam jiwa itu menyala, sehingga tidak pernah lagi tertidur. Sampai dikatakan, dia bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan manusia. Yamshi bihi finnas. Bisa berjalan di tengah-tengah manusia yang hidup dalam kegelapan. Ya. Jadi yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah-tengah manusia. Manusia di sekitarnya pada dalamnya tertidur hatinya, tapi dia sudah terbangun, bahkan menjadi cahaya. Nah, inilah makna daripada mukasyafah tadinya.
Sehingga mukasyafah itu adalah bisa diartikan dengan jiwa selalu terbuka atau terjaga walaupun tubuh dalam keadaan tertidur. Itulah sebabnya karena Tuhan itu tidak punya tubuh seperti kita, maka Tuhan itu tidak pernah tertidur, bahkan tidak mengantuk, dan tidak perlu istirahat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ya. Jadi wala naum, tidak tidur. Tadi nama tadi naum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah terkena rasa ngantuk, maaf, tidak pernah terkena rasa capek, lelah, letih, dan pada saat yang sama juga tidak mengalami rasa ngantuk. Nah, inilah jemaah sekalian, sehingga kalau ini yang terjadi, rasa tidak ada yang melelahkan. Lihatlah Imam Hussein, lihatlah Bunda Zainab dalam keadaan menyaksikan saja kasus seperti itu, kan itu benar-benar membuat hati itu benar-benar luar biasa sakitnya. Itu bisa histeria. Tetapi Bunda Zainab bersikap biasa-biasa saja. Setelah itu kemudian dirantai, ya, dipermalukan, jalan kaki sampai ke Kufah. Sampai Kufah diintimidasi lagi dengan dicolok-colok mulutnya kakaknya Imam Hussein, coba bayangkan, oleh Ibnu Ziyad. Tapi apakah Bunda Zainab kemudian terintimidasi, menjadi takut karena itu, menjadi emosional, lost control dengan itu? Jawabannya tidak. Apa sebabnya? Karena jiwanya adalah cahaya. Ya. Wa ja'alna lahu nuran. Kami jadikan pada jiwanya itu cahaya. Ya. Sehingga dia berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan tidak terpengaruh dengan riak, gelombang, badai, dan topan yang ada di sekitar kita. Apa sebabnya? Karena tubuhnya lah yang bergantung kepada jiwanya, bukan jiwanya yang bergantung kepada tubuhnya. Nah, begitulah jelas sekalian. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsah. Ya Ustaz, mau bertanya Ustaz, yang pertama, kenapa Allah melalui firman-firmannya dalam Al-Quran itu menyebut tentang balasan-balasan, entah itu kebajikan atau perbuatan tercela, itu Allah apa namanya, langsung mengatakan bahwa balasannya itu dalam tanda kutip indah dan melalui siksaannya gede. Nah, padahal kan Allah kan Maha Rahman dan Rahim, itu kan otomatis. Jadi kenapa Allah menggambarkannya sepertinya vulgar begitu? Yang pertama. Yang kedua, saat mukasyafah ada berbeda-beda cara orang apa namanya, dia mengatakannya, dalam tanda kutip mengatakannya, seperti misalnya Al-Halaj mengatakan akulah al-haq, kemudian Nabi Musa mengatakan subhanallah, Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan subhanallah. Kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan dia tidak mengatakan secara itu, tapi dia memakai bahasa melalui bahasa sastra atau syair. Kenapa berbeda-beda itu? Apakah kan itu kan seperti kasyafat kan luapan ya, dan memang harus diungkapkan, entah itu ada orang yang tidak bisa mengungkapkan, ada juga yang bisa. Nah, kenapa berbeda reaksi orang-orang yang ketika mukasyafah itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Samsah. Jadi jemaah sekalian, kenapa mesti berbeda-beda pada sama-sama mukasyafah? Ya. Jawabannya adalah tingkatan-tingkatan mukasyafahnya berbeda-beda juga, sehingga cara pengungkapannya juga berbeda-beda. Rasul-rasul pasti mukasyafah, tapi apa kata Allah? Kita lihat di sini, ya. Kata-kata tilkar rusulu, ya, ba'dahum ala ba'din, itu kita lihat di sini, juznya di sini. Juz 3 kalau tidak salah ya, tilkar rusulu, ya. Nah, ini dia. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tilkar itulah rasul-rasul. Ini rasul-rasul ini bentuk jamak. Itulah rasul-rasul faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi bertingkat-tingkat. Ya.
Jadi di antara mereka itu bertingkat-tingkat. Ya, Pak, kata-kata fadalna itu kita artikan saja tingkat-tingkat. Jadi kalau kita katakan kami lebihkan sih tidak juga sama-sama semuanya lebih, tapi artinya tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Tingkatan mukasyafahnya berbeda-beda. Nah, ba'dahum ala ba'din, sebagian mereka terus sebagian lain. Nah, contohnya minhum man kallam Allah, ada yang berbicara dengan Allah. Ya. Minhum man kallam Allah. Jadi dengan demikian pengungkapannya juga berbeda-beda. Maka seperti misalnya tadi Rumi mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa cinta yang syair, yang sastra. Ya. Itu indah puisi-puisinya. Nah, sedangkan misalnya ada lagi yang mengungkapkannya dengan kata-kata yang sederhana tetapi mendalam. Seperti Al-Halaj tadi dikutip oleh Bu Samsa. Al-Halaj ketika dia bertamu ke rumah gurunya, dan gurunya bertanya siapa di luar. Ketika Al-Halaj mengetuk pintunya, gurunya berkata, siapa di luar? Man huwa, siapa Anda? Dia katakan, anal haq. Gurunya bertanya lagi, siapa kamu di luar? Dia katakan, anal haq. 3 kali baru gurunya buka. Al-Halaj kaget. Al-Halaj, kenapa kamu Al-Halaj mengatakan anal haq? Apa jawaban Al-Halaj? Karena dia kutip itu sebagaimana Allah mengatakan kepada Musa, innani Allah la ilaha illallah. Sedangkan saya, kata Al-Halaj adalah anal haq wa ma fil jubbati illallah. Karena tidak ada lagi yang ada dalam jubahku kecuali Allah. Jadi wa ma fil jubbati illallah. Anal haq, sayalah al-haq. Kenapa? Ya kita sudah sampaikan, ini kata-kata ini sama dengan anallah, innani anallah. Jadi ana itu adalah al-haq. Jadi ketika mengatakan anal haq, bukan merujuk kepada akunya Al-Halaj, tapi aku itu sendiri. Sebagai konsep aku dari Allah itu adalah al-haq itu sendiri. Di konsep anal haq ya dikatakan gini. Di konsep aku ya al-haq ya. Jadi kalau kita tulis ini, ana ini kan adalah subjek ya. Ini adalah predikat. Ini adalah subjek, ini predikat. Namanya ini mubtada, ini adalah khabar. Ya, ini. Jadi artinya apa itu khabar? Ini menjelaskan ini. Jadi apa artinya? Ana itu adalah al-haq. Ya. Seperti saya katakan, ana mudaris. Ya, mudaris itu adalah aku. Aku ini adalah mudaris. Atau Rusli Malik mudaris, kamu gitu. Rusli Malik mudarisun, seorang guru. Jadi guru itu menerangkan Rusli Malik. Nah, begitulah juga ini. Al-haq di sini menerangkan anak. Anak itu adalah al-haq. Jadi artinya aslinya anak itu adalah al-haq, kebenaran. Dan ini sama dengan ketika Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, innani anallah. Ini kan di sana kata-kata anallah. Ya. Jadi kalau kita lihat di di Nabi Musa, anak Allah. Ini sama di sini. Ya. Ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah mubtada, ini khabar. Anallah. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau mubtada khabar itu setara, maka sama-sama dia marfu, ini marfu. Jadi mubtada itu adalah marfu, ini juga marfu. Alamat rafa'nya itu aslinya adalah dhamma semuanya. Cuma di sini anak kan adalah dhamir, maka kemudian ya dia tetap ini tidak boleh berubah, harus anak, nggak boleh menjadi anu. Jadi ana Allah. Jadi intinya adalah ini setara dengan ini. Allah itu adalah aku itu adalah Allah. Makanya kita yang tidak sejalan dengan Allah, ya itulah disebut iblis tadi. Ya iblis mengatakan ana khairum minhu. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, sama dia mengatakan Tuhan, saya lebih baik daripada kamu. Loh, padahal iblis mengatakan kepada Adam ya. Karena yang menyuruh iblis sujud kepada Adam adalah Allah. Jadi ketika dia mengatakan saya lebih baik dari dia, artinya saya lebih baik daripada engkau Tuhan. Ya. Nah, maka itulah yang dikatakan oleh Al-Halaj, anal haq. Wa ma fil jubbati, tidak ada lagi dalam jubahku kecuali Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah, inilah makanya kemudian terjadi seperti itu. Dan ini ada banyak orang mengalami seperti ini. Seperti contohnya ceritakan juga dengan Sesi Jenar ketika didatangi oleh Sunan Kalijaga. Ya. Tempatnya Sesi Jenar di atas, berteriaklah Sunan Kalijaga, wahai Sesi Jenar. Apa kata dia? Dia jawab, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu. Ya, maafi Allah, yang ada hanya Allah.
Itu sampai 3 kali. Begitu dia naik, ternyata Siti Jenar. Nah, dia katakan apa? Nah, dia katakan bahwa tidak sama kata-katanya lah, tidak ada lagi yang ada pada diriku kecuali Allah. Nah, jadi inilah semuanya menunjukkan bahwa itulah sebetulnya hakikat anak. Dan bukan hanya Al-Halaj, bukan hanya Siti Jenar, bukan hanya Rumi yang harusnya seperti itu, tapi kita semuanya, anak kita ini diusahakan sejalan dengan Allah. Seperti tadi bersama bertanya tadi sore, Imam Ali itu tidak terpengaruh oleh makanan. Kenapa? Karena tubuhnya ikut pada jiwanya. Jiwanya adalah anaknya Allah. Sehingga makanan apapun yang dia makan, termasuk yang kasar yang ini, tidak membuat menderita dirinya. Kenapa? Karena dirinya sudah lenyap, yang ada hanya Allah. Dan ketika dirinya sudah lenyap, sudah fana ke dalam kebaqaan Allah, maka itulah kebahagiaan sejati. Makanan itu hanya di luaran. Makananlah yang bergantung pada jiwa, bukan jiwa bergantung pada makanan. Ketika jiwa masih bergantung pada makanan, jiwa menderita ketika makanannya makanan murahan, makanan kasar. Nah, begitulah. Ada lagi tadi yang bertanya satu orang sebelum kita tutup? Oke Ustadz, minggu depan aja Ustadz, waktu sudah lewat. Oh gitu ya, Pak Jamal tadi ya? Iya. Iya, kalau pendek Pak Jamal apa? Kalau pendek kita jawab pendek sebentar. Itu Ustadz, nampaknya kalau kita belajar ini perlu dengan suluk nampaknya Ustadz ya, kira-kira begitu. Iya. Karena pengalaman saya kita keluar 4 bulan, itu hampir sama dengan seperti tadi, tunjikum apa? Min adzabin alim. Sebelumnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Iya. Jadi kalau kita keluar 4 bulan itu memang dengan diri dan harta. Masya Allah. Iya. Jadi saya siap keluar 4 bulan itu membaca Al-Fatihah aja sampai 2 ayat, 3 ayat langsung nangis saya tuh. Tapi sekarang enggak lagi. Ini taskil ini kalau begini sudah taskil ini. Bukan taskil Ustaz, bukan. Itu saya alami sendiri. Saya keluar 4 bulan itu memang putus hubungan dunia. Ngabain hidayah, baca Al-Fatihah. Baru ayat ketiga udah nggak mampu meneruskan. Terisak-isak nangis. Begitu. Nampaknya perlu keluar lagi saya 4 bulan atau suluk gitu Ustaz. Oke Ustaz, pencerahannya. Tapi memang enak tuh kalau kita sudah mengenal Al-Bait atau ajaran-ajaran Imam Ali atau mengenal ajaran-ajaran ini irfan, baru keluar itu huruf itu luar biasa. Iya. Kenapa? Karena hurufnya kita beda dengan hurufnya yang murni hanya jemaat tabligh. Walaupun kita bersama mereka, kita rombongan mereka, tetapi beda. Kenapa? Karena motifnya lain, kamu gitu. Motifnya mereka hanya sekedar zahirnya saja, motifnya kita sudah batinnya. Ustadz, dulu saya keluar tahun 2004, saya belum tahu dengan ilmu apa-apapun. Iya. 20 tahun yang lalu. Iya. Sekarang ilmu saya ini ikut banyak, tapi kok rasa apanya itu kok enggak, kok ya gimana ya, hanya ilmu untuk ilmu begitu. Seperti tadi Ustadz bilang 2 rakaat sholat di malam hari itu lebih baik daripada sholat. Ya 11 rakaat lah atau sholat sepanjang malam. Bagaimana mendapatkan itu? Iya. Nah, syukuran Ustaz. Afwan Pak Jamal. Jadi cuma sekali bahagia bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal tadi yang diceritakan Pak Jamal, itu namanya Jemaat Tabligh. Ya. Jemaat Tabligh itu saudara-saudara kita yang mengkhususkan diri biasanya beribadah di masjid. Setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, bahkan kalau bisa seumur hidup minimal 4 bulan. Nah gitu. 3 hari, 4 bulan, 3 hari, 10 hari, 4 bulan di mana? Nah itu dari masjid ke masjid. Setiap masjid biasanya 3 malam atau 2 malam. Terus pindah lagi ke masjid berikutnya. Di sana dia tinggal, memasak di sana. Berbelanja juga di masjid situ. Misalnya setiap hari ada musyawarah. Nah gitu, setiap menjelang zuhur, misalnya jam 10 atau jam 9 mulai, nah ada namanya taklim kitabi, nah gitu ya, belajar kitab. Tapi kitab yang dipelajari cuma satu macam, yaitu fadailul amal. Fadailul amal, fadilat amal. Nah itu yang mereka pelajari. Nah, jadi tapi intinya adalah dengan tinggal di masjid, ketika terputus hubungan dengan dunia luar itu ada kenikmatan tersendiri. Itu yang bicarakan tadi Pak Jamal. Jadi ada kenikmatan sendiri. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga, walaupun ini adalah tabligh punya,
tapi kita bisa menggunakannya dengan ikut pada mereka. Bagi mereka disebut dengan khuruj. Ya, bagi kita bisa menyebutnya tadi seperti dikatakan Pak Jamal itu, yaitu suluk. Jadi kita perginya suluk. Kalau mereka kan khuruj fisabilillah. Kalau kita adalah suluk. Ya, bisa seperti itu. Pokoknya apapun namanya, ketika kita mulai memutuskan hubungan kita sementara kepada dunia dan fokus kepada Allah, itu ada kenikmatan rohani tersendiri. Bagaimana kalau ini terjadi selama-lamanya? Dan artinya tidak hanya tergantung pada saat kita keluar, tidak hanya pada saat khuruj fisabilillah selama 3 hari, 10 hari, atau 40 hari, tetapi terjadi setiap saat seperti yang terjadi para wali-wali Allah tersebut. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan pertanyaannya. Mohon maaf atas segala keterangannya. Waalaikumsalam. Ustadz Afan, Ya. ada permohonan doa untuk cucunya Pak Alvan. Oh iya, ada ya, kita lihat dulu. Jadi ini ada cucunya Pak Alvan ya, namanya Ananda Ahmad Habib dan Ahmad Khalik ya. Ini kesan cucu kami yang sakit ya, jadi dua-duanya sakit ini. Ananda Ahmad Habib dan Ananda Ahmad Khalik. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah SWT melalui Fatihah tersebut, keberkahan Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Ananda Ahmad Habib dan Ananda Ahmad Khalik dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga kembali ceria seperti sedia kala, bergabung dengan keluarganya, dan kembali beraktivitas seperti anak-anak yang lainnya pada saat sebelum sakit. Ala hadiniya walikunatan salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi baniha wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi hurmatil Fatihah bi mujizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk Ananda Ahmad Habib dan Ananda Ahmad Khalik, ya agar Engkau berikan kesembuhan kepada keduanya. Alaihim al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Makhraja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.